Pertemuan Nyai Roro Kidul dan Nyi Blorong, Dua Ratu Laut Selatan. Di balik keindahan Laut Selatan yang terkenal megah dan berbahaya, tersimpan legenda tentang dua sosok perempuan yang disebut-sebut sebagai penjaga alam dan penguasa samudra. Mereka adalah Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, dan Nyi Blorong, penguasa air yang dikenal memegang kekuatan pesona dan perlindungan. Nyai Roro Kidul dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan anggun. Dalam kisah lama, ia adalah putri kerajaan yang dikutuk, lalu menghilang ke Laut Selatan dan menjadi penjaga dunia air. Sejak saat itu, laut di sisi selatan Pulau Jawa dipercaya sebagai wilayah kekuasaannya. Sementara Nyi Blorong dikenal dengan wujud setengah manusia dan setengah ular. Ia bukan makhluk jahat, tapi penjaga kekayaan laut, pelindung harta karun yang terkubur di dasar samudra. Dalam beberapa versi cerita, Nyi Blorong disebut sebagai pengikut setia Nyai Roro Kidul. Namun di kisah lain, ia adalah sosok yang memiliki kekuatan sendiri, kadang bekerja bersama, kadang berjalan berlawanan arah. Konon, pada malam bulan purnama di musim tertentu, kedua ratu ini pernah bertemu di tengah laut. Ombak yang biasanya bergulung besar mendadak menjadi tenang. Angin berhenti berhembus, seolah laut sedang menunggu sesuatu. Dari kejauhan, tampak cahaya kehijauan muncul di permukaan air, itu diyakini sebagai tanda kehadiran Nyai Roro Kidul. Tak lama, dari kedalaman laut, muncul cahaya keemasan berkilau lembut, tanda munculnya Nyi Blorong. Mereka tak berbicara dengan suara, tapi dengan pancaran energi yang membuat laut bergetar lembut. Pertemuan itu bukan pertarungan, melainkan pembicaraan antara dua penguasa yang menjaga keseimbangan. Dikisahkan, malam itu mereka membicarakan manusia, tentang bagaimana manusia mulai melupakan keseimbangan alam, membuang sampah ke laut, dan serakah pada kekayaan bumi. Nyai Roro Kidul disebut mengingatkan, laut bukan tempat untuk dirusak, melainkan rumah bagi kehidupan. Nyi Blorong menambahkan, kekayaan yang diambil tanpa izin, akan membawa kutukan dari alam itu sendiri. Sejak saat itu, setiap kali Laut Selatan tampak murka, ombak tinggi, badai datang tiba-tiba, masyarakat percaya, itu adalah cara laut mengingatkan manusia untuk menjaga keseimbangan. Hingga kini, tak ada yang tahu kebenaran kisah itu. Tapi banyak nelayan yang bersaksi, pernah melihat cahaya hijau dan emas berputar di Laut Selatan pada malam tertentu. Apakah itu hanya fenomena alam, atau tanda bahwa dua ratu laut masih menjaga wilayahnya? Beberapa peneliti folklore menganggap kisah ini sebagai simbol harmoni antara kekuatan alam, air, angin, dan bumi, yang harus dijaga keseimbangannya oleh manusia. Nyai Roro Kidul melambangkan kewibawaan alam, sementara Nyi Blorong melambangkan kekayaan dan godaan duniawi. Dua-duanya saling melengkapi, seperti ombak dan pasir yang tak pernah terpisah. Entah nyata atau legenda, kisah tentang Nyai Roro Kidul dan Nyi Blorong tetap hidup dalam budaya Nusantara. Sebuah pengingat bahwa laut bukan sekadar tempat wisata atau sumber ikan, tapi juga ruang yang memiliki roh dan keseimbangan. Jadi, saat kamu berdiri di tepi pantai selatan dan merasakan angin laut menyentuh wajahmu, mungkin saja, dua ratu laut itu sedang memperhatikanmu dari kejauhan, memastikan manusia masih menghormati laut yang memberi kehidupan. Kalau kamu percaya laut punya penjaga, tulis di kolom komentar, "Saya cinta Laut Indonesia." Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan part 2. Rahasia hubungan Nyai Roro Kidul dan Nyi Blorong, antara ibu, anak, atau guru dan murid.